Shalom, selamat pagi adik-adik, apa kabar? Kakak doakan semuanya sehat-sehat ya. Baik, pada pagi hari ini Kak Betty kembali mengajar sekolah minggu khususnya di kelas pra remaja. Nah adik-adik, sebelumnya jangan lupa adik-adik siapkan apa? Buku Alkitabnya. Baik, pada pagi hari ini Kak Betty mau ajak adik-adik semua untuk membuka dari kitab Mazmur. Mazmur itu kitab perjanjian lama atau baru? Ya, Mazmur adalah kitab perjanjian lama. Oke, kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini dari Mazmur 104 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-35. Oke, Mazmur 104 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-35. Sebelum kita membaca, kita mau satu dalam doa dulu. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan boleh kumpulkan kami adik-adik semua untuk dapat merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, kiranya pada hari ini untuk firman yang boleh kami baca, untuk firman yang boleh kami renungkan, ajari kami untuk mengerti juga memahaminya ya Tuhan. Berkati juga kakak Betty yang akan membawakannya. Kami mau serahkannya Bapa, jam ibadah ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita mau membaca firman Tuhan tadi yang terambil dari apa? Dari Mazmur 104 ayat yang pertama ke-1 sampai dengan yang ke-35. Kita baca secara bersama-sama ya, kakak bacakan. Judul perikop di Alkitab adalah kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Nah, kakak akan bacakan buat adik-adik semua. Pujilah Tuhan, hei jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya, Engkau telah menyelubunginya. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu, air itu melarikan diri. Lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati. Takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit,
berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan bijaksana. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal belayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Baik adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca. Oke, sebelum kakak membahas lebih jauh untuk firman yang sudah kita baca tadi, tema dari yang mau kakak sampaikan adalah syukur pada Allah atas alam ciptaan. Nah adik-adik, kakak mau kasih lihat nih video lagu, adik-adik dengarkan ya. Ciptaan Tuhan, pohon-pohon di hutan, ciptaan Tuhan, ikan-ikan di lautan, ciptaan Tuhan, bintang-bintang di langit, ciptaan Tuhan. Oke adik-adik, kembali pada kitab Mazmur 104 ayat yang pertama hingga ke 35. Oke adik-adik, tadi banyak sekali ya ayatnya. Kira-kira dari yang sudah kita baca bersama-sama, apa sih yang adik-adik dapatkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Wah, di sini dari perikopnya aja udah kelihatan ya kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Nah, adik-adik, di sini pemazmur sedang mengagung-agungkan kebesaran Tuhan. Adik-adik dapat lihat pada ayat yang pertama, pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Di sini pemazmur sedang mengungkapkan bahwa betapa besarnya Tuhan Allah, betapa agungnya Tuhan Allah akan segala ciptaannya. Pemazmur telah menggambarkan bahwa betapa Tuhan Allah telah menciptakan dan menjadikan alam semesta ini, adik-adik. Ada apa aja sih yang dibahas di sini, adik-adik? Di sini kalau adik-adik baca per ayatnya, Tuhan ada mengatakan tentang air. Wah, pada ayat yang keberapa tuh tentang air, adik-adik? Banyak ya. Tentang ayatnya yang kedua. Oh, maaf.
yang ketiga. Kemudian tentang terang, tentang awan-awan, tentang apa lagi? Ada angin. Kemudian ada gunung-gunung, ada lembah-lembah, samudra raya. Tuhan menciptakan dan menjadikan semuanya itu sungguh amat indah. Nah, di bumi tidak hanya itu yang Tuhan ciptakan, tapi Tuhan juga menciptakan ada binatang-binatang. Adik-adik dapat lihat di sini ada keledai-keledai, ada burung-burung, ada apa lagi adik-adik? Selain hewan-hewan, ada singa dan lain sebagainya tentunya ya. Selain binatang juga ada tumbuh-tumbuhan. Tuhan menciptakan pohon, Tuhan menciptakan berbagai banyak tanaman, tumbuhan, bunga, juga buah, segala makhluk hidup. Dan tentu Tuhan juga menciptakan atau menjadikan adanya waktu pembeda antara pagi dan malam, pagi dengan matahari dan malam, pagi sampai siang matahari dan malam dengan bulannya dan bintangnya adik-adik. Dan semua yang Tuhan ciptakan, seluruh alam semesta ini semuanya baik adanya. Bahkan untuk binatang yang ganas sekalipun, kita lihat pada ayat yang ke-26 di sini ada membahas tentang Lewiatan. Lewiatan itu apa sih adik-adik? Lewiatan itu yang kakak ketahui ya, itu adalah binatang mitologi. Ada yang menganggap ini nyata, dan dia itu hidupnya di dalam lautan. Dan ada yang mengatakan dia adalah binatang yang besar dan buas. Mungkin ukurannya lebih besar dari kapal yang berlayar ataupun kapal yang berada di dalam lautan itu adik-adik, yang mungkin dapat menghancurkan kapal. Tapi di sini Tuhan menceritakan bahwa Lewiatan yang digambarkan ganas itu di sini tidak terlihat seperti itu, karena Tuhan mau kasih tahu bahwa semua yang Tuhan ciptakan, alam semesta ini semuanya adalah baik. Dari semua yang sudah Tuhan ciptakan ini, bagaimana kita manusia dapat memeliharanya, juga merawatnya dengan baik. Ini semua tuh adalah warisan yang Tuhan berikan buat kita adik-adik. Sudah sepatutnya kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan beri, juga menjaga. Tadi kita dikasih gambaran bahwa alam ciptaan Tuhan tuh indah. Tuhan berikan yang terbaik bagi kita semua. Dan tinggal kita nih manusianya yang tinggal di bumi ini dapat memelihara juga merawat semua ciptaan Tuhan dengan baik dan benar. Dan kita sebagai manusia itu diberikan tugas juga tanggung jawab yang sangat luar biasa adik-adik. Nah, apa yang dapat adik-adik lakukan untuk menjaga alam semesta ini? Apa ya adik-adik? Wah, pastinya banyak. Yang pertama nih, satu hal contoh kecil adalah tidak membuang sampah secara sembarangan. Jadi, kalaupun adik-adik habis makan ciki ataupun makan es krim, biasakan sampahnya dibuang ke tempat sampah. Walaupun memang ya ada banyak petugas kebersihan, kita bisa aja buang sembarangan, nanti dipungut sama mereka. Tapi alangkah terpujinya apabila itu semua dimulai dari adik-adik. Biasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu akan jadi kebiasaan loh. Misalkan contoh nih adik-adik udah terbiasa makan sesuatu, sampahnya dibuang di tempat sampah. Di saat adik-adik jalan-jalan, entah itu ke mall, entah itu ke tempat hiburan, tiba-tiba habis makan buang sampah, kok nggak ada tempat sampah ya? Biasanya adik-adik langsung apa? Masukkan ke dalam tas atau kantong, nanti dibuang di rumah. Itu juga jadi apa? Jadi kebiasaan. Kalau nggak lihat tong sampah, jangan dibuang sembarangan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apalagi ya cara kita untuk menjaga lingkungan atau menjaga alam semesta ini? Yang pertama tadi tidak buang sampah sembarangan. Yang kedua, jangan main asal merusak tanaman, tumbuhan di taman-taman ya. Mentang-mentang tumbuhannya terlihatnya bagus, adik-adik yang punya handphone nggak sabar buat selfie di samping tanamannya, tapi itu bukan menjadi bagus, malah jadi merusak tanaman yang ada adik-adik.
mungkin nggak sengaja adik-adik injak namanya untuk menghasilkan hasil foto yang bagus. Itu juga harus diperhatikan. Apalagi ya, oh iya adik-adik, sebetulnya banyak kerusakan alam yang selain daripada sampah. Tadi kan ada sampah plastik ya, nanti kakak akan kasih lihat videonya. Sampah plastik itu bagaimana cara kita menanganinya dengan baik. Kemudian ada juga yang namanya polusi. Wah, polusi. Apa itu polusi udara? Oke, kita lihat videonya berikut ini. Polusi udara itu apa sih? Polusi udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Menurut WHO, 7 juta orang meninggal disebabkan oleh polusi udara. Apa sih yang menyebabkan polusi udara? Penyebabnya adalah asap kendaraan, asap pabrik, kebakaran, asap gunung berapi, kebakaran hutan, asap rokok, bahkan sampah yang menumpuk pun bisa menjadi penyebab polusi udara. Apa dampaknya? Dampaknya adalah mengganggu pernafasan, mengganggu kesehatan kulit, mengganggu kesehatan mata, dampak buruk bagi tanaman, pemanasan global. Lalu, bagaimana cara kita mencegah polusi udara? Kita bisa mencegahnya dengan cara tidak menebang pohon sembarangan, tidak merokok di tempat umum, naiklah transportasi umum, mulai hidup sehat dengan menggunakan sepeda. Mari perbaiki kualitas udara kita. Hal sekecil apapun bisa berdampak besar jika kita lakukan bersama. Nah, tadi udah lihat kan betapa polusi udara itu sangat mengganggu. Karena apa? Karena penggunaan kendaraan yang asapnya berlebih, karena pembakaran hutan yang mungkin sembarangan, dan lain sebagainya. Dan dari gambaran yang tadi kakak sudah kasih lihat, semoga adik-adik dapat punya bayangan, wah gimana caranya kita yang masih muda ini dapat menjaga juga memelihara lingkungan dengan baik. Demikian halnya sama dengan sampah plastik yang adik-adik buang. Wah, ternyata tanpa kita sadari, kita sudah mengotori atau merusak alam semesta ciptaan Tuhan ini ya. Semoga dari firman Tuhan yang sudah adik-adik baca, adik-adik renungkan, adik-adik pahami semua bahwa ya, kita diberikan alam semesta yang indah ini. Kita bisa menikmati indahnya pemandangan gunung-gunung, pemandangan pantai, hutan-hutan, juga daerah sekitar kita dengan indah dan baik. Alangkah baiknya itu semua tidak kita rusak ataupun kita cemari dengan perbuatan kita yang tidak sepatutnya. Oke adik-adik, dari firman Tuhan ini kita mengucap syukur kalau kita sekali lagi diingatkan bahwa kita membiasakan diri untuk menjaga lingkungan alam sekitar kita. Kakak mau kasih lihat nih video tentang sampah plastik. Adik-adik lihat ya. Plastik. Plastik saat ini digunakan di seluruh dunia. Sifatnya yang ringan, kuat, dan murah menjadikan plastik dapat diolah menjadi berbagai macam hal.
Per tahun 2015, penggunaan plastik di seluruh dunia mencapai 322 juta ton. Dan dari sekian banyaknya plastik yang digunakan, ada sekitar 43%-nya menjadi sampah. Perlu kita ketahui, sampah plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk dapat hancur dan terurai secara alami. Karena sifatnya yang sulit terurai, plastik yang terbuang ke tanah dapat mengganggu resapnya air hujan. Akibatnya, membuat tanah menjadi kurang subur dan menyebabkan kematian bagi hewan purba seperti cacing. Yang bermanfaat membantu menyuburkan tanah. Sampah plastik yang terbuang sembarangan dapat menghambat saluran pembuangan air. Ketika terjadi hujan, sampah plastik yang terbawa arus air masuk dan menyumbat saluran pembuangan, sehingga mengakibatkan banjir. Begitu pula dengan sampah plastik yang terbuang dan berakhir di lautan. Sampah plastik tersebut telah membunuh binatang laut seperti paus, lumba-lumba, kura-kura, dan bermacam jenis binatang laut yang lain. Hingga pada akhirnya lebih dari 1 juta binatang laut mati tiap tahunnya akibat makan sampah plastik. Dari bermacam permasalahan yang timbul akibat dari sampah plastik, kita harus bertanggung jawab dan lebih bijak dalam menggunakan plastik dengan cara pola hidup ramah lingkungan, membatasi penggunaan produk yang berhubungan dengan plastik. Hindari penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja. Gunakanlah kantong kertas, kantong kain, atau kantong lainnya yang lebih ramah lingkungan. Gunakan botol minuman yang dapat diisi ulang, sehingga tidak perlu membeli air minum kemasan. Sediakan tempat sampah organik dan anorganik di rumah dan lingkungan sekitar kalian. Biasakan membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampah yang dibuang, sehingga sampah plastik yang dibuang dapat dengan mudah dipilah sesuai dengan jenisnya dan kemudian didaur ulang untuk diolah menjadi produk yang bermanfaat. Peduli sampah plastik berarti peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan berarti peduli terhadap kehidupan kita dan kehidupan generasi kita di masa depan. Demikianlah firman Tuhan yang kakak sudah sampaikan kepada adik-adik. Kiranya apa yang sudah kakak bagikan ini dapat adik-adik mengerti dan pahami. Oke? Cukup sampai di sini. Kita mau sama-sama berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu dan kami dapat membayangkan betapa indahnya alam ciptaan Tuhan. Dan biarlah kami anak-anak-Mu setelah mendengarkan firman Tuhan ini boleh sama-sama menjaga alam ciptaan Tuhan ini dengan amat sangat baik. Ya Tuhan, sebentar kami juga akan beraktivitas. Biarlah Tuhan boleh pimpin juga sertai kami. Berkati adik-adik kami ya Tuhan. Jauhkanlah ya Bapa dari sakit, penyakit ataupun mara bahaya. Dan kami juga mau berdoa bagi adik-adik kami yang sudah mulai beraktivitas. Biar Tuhan juga boleh menjagai mereka sehingga mereka juga boleh melakukan yang terbaik. Dan berkatilah kedua orang tua mereka ya Bapa. Tuhan berkati mereka untuk segala kebutuhan, apa yang mereka makan, untuk apa yang mereka minum, Tuhan menyediakannya. Terima kasih Bapa, kiranya doa yang kurang daripada sempurna ini kami mau alaskan hanya ke dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jangan lupa ya, sekarang kan lagi new normal.
pasti sudah ada dari teman-teman kita yang mulai keluar rumah nih. Pokoknya kalau di jalan jangan lupa untuk selalu cuci tangan, juga pakai hand sanitizer. Dan jaga kesehatan adik-adik ya. Nggak cuman menjaga lingkungan sekitar aja, tapi adik-adik juga dapat menjaga diri adik-adik sendiri. Pokoknya adik-adik selalu hidup sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberikan kesehatan. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.